Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Salam jumpa lagi dalam renungan malam ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur sepanjang hari ini Tuhan telah menjaga, menolong kami, memberkati kami. Dan kalaupun kami ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Sebelum kami beristirahat di malam ini, kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa kiranya hikmat, roh bijaksana Tuhan berikan bagi kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di malam ini kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, judul renungan di malam ini adalah Jangan ada iri hati. Saudara yang terkasih, kisah di dalam Bilangan 12 ayat yang kedua, kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, kita melihat kisah antara Miriam, Harun, dan Musa, di mana Miriam dan Harun merupakan saudara daripada Musa, dan mereka ada perasaan iri hati kepada Musa, saudara. Saudara yang terkasih, jadi ini berawal ketika Miriam dan Harun merasa kecewa kepada saudara kandungnya yaitu Musa yang menikahi perempuan Kusi. Nah, rasa kecewa ini semakin menjadi-jadi saudara ketika mereka melihat bahwa Tuhan memilih Musa dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Saudara yang terkasih, akhirnya terungkap bahwa kekecewaan mereka didasari oleh iri hati, cemburu. Bahkan mereka berani mengatai-ngatai Musa, saudara. Sungguhkan Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, iri hati timbul dalam diri seseorang ketika dia merasa kurang senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Dan kadangkala itu muncul dalam kehidupan kita, saudara. Ada orang yang iri hati kepada kita, atau kita sendiri yang iri hati kepada orang lain. Melihat orang lain punya mobil bagus, rumah bagus, ada kelebihan-kelebihan tertentu buat dia, dari dia, akhirnya kita iri hati. Atau sebaliknya, ada kelebihan-kelebihan daripada kita dan dilihat oleh orang lain, sehingga itu mengusik hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus sadar bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi. Dalam kasus Musa, Harun, dan Miriam, Tuhan tahu apa yang terjadi sehingga ia memanggil Musa, Harun, dan Miriam untuk masuk ke kemah pertemuan, saudara. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Bilangan 12 ayat 6-7. Saudara yang terkasih, karena telah mengatai-ngatai orang yang telah diurapi Tuhan, Miriam harus menuai akibat, yaitu terkena kusta. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Bilangan 12 ayat 9-10. Saudara yang terkasih, sebenarnya Harun juga turut menyinggung Musa. Namun dia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga ia luput dari penyakit kusta, saudaraku. Apa yang menimpa Miriam menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan sekali-kali iri hati kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan. Iri hati hanya akan berdampak buruk dan mendatangkan hukuman. Amsal 14 ayat 30 mengatakan iri hati membusukkan tulang. Saudara yang terkasih, kita tidak perlu sama seperti Miriam yang mendapat hukuman daripada Tuhan karena mengatai-ngatai Musa. Iri hatinya itu, saudara.
Kita tidak perlu dihukum oleh Tuhan. Dan ternyata sikap iri hati ini kita jangan anggap remeh, tapi ini sesuatu yang serius. Saudara yang terkasih, kalaupun saat ini kita sudah menyimpan iri hati kepada orang-orang di sekitar kita, orang dekat kita, ataupun orang yang menjegelkan kita, berarti kita ambil langkah sama seperti Harun, di mana dia sadar dan dia bertobat, saudaraku. Dia meminta pengampunan daripada Tuhan. Saudara, karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan iri hati? Yaitu, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang ada pada kita, apa yang ada pada orang lain, semua Tuhan yang memberi. Dan kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah pemberian daripada Tuhan, apa yang kita miliki dan orang lain miliki, semua Tuhan sudah atur buat masing-masing kita. Karena itu kita harus mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saudara, berarti di malam ini kita belajar satu hal penting tentang iri hati. Jangan iri hati. Karena iri hati, Tuhan akan menghukum orang yang menyimpan iri hati. Tetapi orang yang mau mengakui kesalahan dia karena mungkin iri hati kepada orang lain, Tuhan akan mengampuni dia. Dan ini menjadi peringatan bagi kita, pembelajaran bagi kita dari kisah Harun, Maryam, dan Musa. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, sebab di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi jangan iri hati, supaya perbuatan jahat itu, kekacauan itu, serangan iblis itu menguasai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di malam ini kami belajar tentang iri hati, di mana kisah mengenai Harun, Musa, dan Miriam menjadi pelajaran bagi kita, belajar bagi kami. Tolong kami supaya kami tidak menyimpan sikap iri hati itu, karena itu bukan cerminan dari anak Tuhan. Tolong kami supaya kami mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Kami akan beristirahat malam ini. Tuhan sertai kami, supaya kami membangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh beraktivitas kembali. Setiap pendengar dalam renungan malam ini, Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.